Kamu berkendara di sepanjang pantai Atlantik Utara. Naik jeep, kamu mengemudi melalui hutan dan dataran, mengambil foto-foto marga satwa yang indah untuk blogmu. Kemudian, kamu tak sengaja menemukan tempat yang tidak ada di peta manapun. Ini adalah teluk dengan pantai biru. Tak ada manusia yang pernah menginjakan kaki di sini. Kamu menemukan jejak kaki besar makhluk tak dikenal di pantai berpasir ini. Ukuran jejaknya hampir sama dengan kendaraanmu. Tiba-tiba, dari hutan tropis yang berbatasan dengan pantai, kamu mendengar raungan memakakan telinga. Pohon-pohon palem patah dan tumbang ketika monster tak dikenal ini keluar dari hutan. Untuk mengetahui makhluk apa ini, mari kita kembali ke masa lalu. Ratusan juta tahun lalu, tak lama sebelum meteorit besar menghantam bumi, sekelompok Tyrannosaurus bermigrasi ke pantai Atlantik Utara. Di sana, mereka sampai di teluk besar yang menghadap ke laut. Untuk waktu yang lama, berkat pelindungan alam di tempat ini, mereka aman dari semua bencana yang telah terjadi ke bumi pada saat itu. Jatuhnya meteorit, zaman es, dan gempa bumi tidak mengganggu para T-Rex ini. Tapi bukan cuma mereka monster yang ada di tempat ini. Sekelompok megalodon juga berenang ke teluk untuk mencari perlindungan. Makhluk terganas di lautan maupun daratan terpaksa tinggal di satu tempat. Selama jutaan tahun, monster-monster ini dimasak bersama di dalam kuali besar bernama evolusi. Akibatnya, makhluk baru dengan kekuatan destruktif besar muncul. Monster hibridida baru ini punya semua kelebihan kedua titan kuno itu. Tyrannosaurus Rex dengan panjang 12 meter dan berat sekitar 9 ton, setara dengan bus sekolah. Raja dinosaurus ini punya otot leher tebal dan kuat yang bisa menahan tengkorak besar dan rahangnya yang dipenuhi 60 gigi tajam. Dan ekor tebal T-Rex membantu menyeimbangkan tubuhnya. Kekuatan gigitan dino raksasa ini mencapai 5.800 kg atau setara seekor gajah dewasa yang duduk di dadamu. Ini sangat kuat, tapi tidak ada apa-apanya dibanding kekuatan dan ukuran megalodon. Panjang hiu ini mencapai 15 meter, sedikit lebih pendek dari panjang gerbong kereta, dan beratnya mencapai 75 ton, melebihi berat sebuah tank. Dan itu 8 kali lebih berat dari T-Rex. Rahang megalodon dipenuhi 300 gigi tajam, masing-masingnya seukuran telapak manusia dewasa, dan kekuatan gigitan megalodon 6 kali lebih kuat daripada T-Rex. Dan di sini, kedua monster ini menyatu, mewarisi rahang megalodon yang kuat, 360 gigi, dan tengkorak Tyrannosaurus yang besar. Monster hibrida ini bergerak dengan 2 kaki, tapi punya sirip di punggung dan ujung ekornya. Jari kakinya pun berselaput. Panjang dari ekor ke tengkoraknya 21 meter, dan beratnya sekitar 90 ton. Ini adalah makhluk terbesar dalam seluruh sejarah planet ini, setelah paus biru pastinya. Karena selamat dari semua bencana alam dan tidak punya pesaing dalam rantai makanan, paus biru mampu hidup sampai hari ini. Dan di sini, kamu melihat sang Megalodon Rex atau Tyrannolodon. Terserah deh, mau sebut yang mana. Raungannya memekakan telingamu. Monster itu mendatangimu. Setiap langkahnya terasa seperti gempa bumi kecil. Kamu menginjak pedal gas, tapi mobilmu tidak bergerak. Rodanya terjebak di pasir. Tidak ada pilihan lain. Kamu keluar dari mobil dan mengambil perahu karet dengan motor kecil dari bagasi. Tiba-tiba, Tyrannolodon meraih jeep dengan rahangnya dan menghancurkannya seperti kotak kardus. Tekanannya yang setara berat 6 gajah dewasa kini dibebankan ke jeepmu. Monster itu mengunyahnya seperti permen karet. Kamu dapat mendengar gigi tajamnya menembus logam dan karet di roda. Kemudian, sang dinosaurus itu melepehkan mobilmu. Sementara itu, kamu berlari ke air, menyalakan mesin, dan berlayar naik perahu sejauh mungkin. Dinosaurus itu berlari mengejarmu dan melompat ke laut. Dia berenang seperti hiu. Kamu bisa melihat siripnya yang mencuat dari air, seukuran kapal layar kecil. Untungnya, monster itu tidak bisa menyusulmu. Kecepatan Megalodon sekitar 16 km per jam, tapi sekarang dia melambat hampir 2 kali karena ada kaki belakang besarnya. Selaput di kakinya membantu berenang, tapi tetap saja berat. Bentuk fisik dinosaurus ini tidak memungkinkannya melaju lebih cepat. 8 km per jam adalah kecepatan maksimalnya.
Sirip tadi bergerak menjauh darimu, tapi sekarang mesinmu mulai macet-macet. Kamu ingat tangkinya belum diisi bahan bakar. Artinya, dalam beberapa menit, kamu bakal tinggal sendirian dengan seekor predator besar. Sang monster seharusnya tidak melihatmu karena kamu sudah berlayar jauh. Tapi bagian hiu dari monster kita ini punya kemampuan penciuman yang hebat di dalam air. Kamu tak akan bisa melarikan diri dari hidungnya. Kamu memutar perahu menuju pantai. Di kejauhan, sirip segitiganya berenang berputar-putar. Kamu berbelok jauh untuk menghindari Pteranodon. Tapi bahan bakarmu sudah habis. Mesinmu mati, kamu mulai mendayung, tapi kini kamu bergerak terlalu lambat. Monster itu pasti bisa mengejarmu. Dinosaurus besar muncul dari air dan kembali turun, menciptakan ombak besar. Ombak ini melemparmu ke pantai bersama perahumu. Monster itu keluar dari air dan berlari mengejarmu. Kamu punya kesempatan menyelamatkan diri karena kecepatan Pteranodon sekitar 16 km per jam, sedikit lebih lambat dari kecepatan T-Rex. Kamu berlari dan langsung menemukan tempat berlindung. Tapi kamu menyadari sebelum terlambat bahwa ini adalah taktik yang buruk, karena bagian T-Rex dari monster ini punya reseptor bau yang berkembang dengan baik. Dia bisa mengendusmu layaknya kucing rumahan. Kamu hanya perlu berlari sejauh mungkin dari monster ini. Kamu bisa mendengar raungan sang Megalodon Rex di belakangmu. Pohon-pohon patah, tanah bergetar. Tapi kemudian, tiba-tiba tenang. Jantung Pteranodon bekerja keras saat memompa darah ke tubuh sang monster besar itu. Saat berlari, jantungnya bekerja lebih keras. Karena beban ini, daya tahan dinosaurus itu cukup rendah. Energinya dengan cepat terkuras. Mungkin dia sedang duduk di tanah sekarang sambil mengatur napas. Karena lelah, kamu juga beristirahat. Kamu tidak bisa mendengar langkah kaki dinosaurus itu lagi. T-Rex tidak bisa berburu dinosaurus kecil karena mangsa-mangsanya mudah saja kabur darinya. Langkahnya pun sudah kedengaran dari jauh. Hanya dinosaurus pemakan tanaman besar yang sama lambatnya dengannya yang bisa menjadi makan malamnya. Ini abad ke-21 dan dinosaurus sudah punah. Lalu apa yang dimakan monster ini? Saat ini, kamu bisa mendengar pohon-pohon kembali berderak beberapa meter darimu, menembus semak dan daun. Kamu bisa melihat lempengan segitiga besar. Kamu berlari ke samping dan menyadari itu adalah Stegosaurus sungguhan. Rupanya, periode Jurassic masih bertahan di sebidang tanah ini. Dinosaurus herbivora ukuran bus itu dengan tenang memakan rumput dan mulai berisik. Di sisi lain, kamu mendengar langkah kaki Pteranodon yang lapar. Stegosaurus merasakan kedatangan musuhnya. Dia pun mempersiapkan mode melawan. Pteranodon mendekat. Kamu berlari kembali ke tempat yang aman dan melihat pertarungan ini. Pteranodon berlari keluar dari hutan. Dia menggeram, membuka rahang besarnya dan menyerang sang herbivora. Stegosaurus dengan cepat menghantam musuhnya itu dengan ekor berdurinya. Pteranodon jatuh ke samping. Pohon hancur menjadi berkeping-keping dan tanah bergetar di bawah sang monster besar. Dia berdiri dan berjalan dengan marah ke lawannya. Kamu memutuskan untuk kabur selagi ada waktu. Kamu sampai di pantai, melompat ke perahu dan mendayung sejauh mungkin dari teluk ini. Raungan kedua dinosaurus raksasa datang dari hutan. Kamu pun berlayar mengitari teluk demi sampai ke pantai yang punya peradaban. Saat berlayar, kamu menyadari sekelilingmu tiba-tiba menjadi tenang. Terlalu tenang. Ombak muncul di permukaan padahal tidak ada angin di sekitar. Air bergelembung dan kamu mendengar geraman mengerikan dari kedalaman laut. Muncul dari permukaan biru, kamu bisa melihat beberapa tentakel. Ukurannya besar dan semuanya mengelilingimu. Ini pasti cumi-cumi besar atau mungkin kraken. Tapi kemudian kamu sadar kepala monster ini adalah kepala hiu. Kini kamu jelas tidak bisa lari, sebab Krakelodon lah yang keluar dari air. Tapi mari simpan kisah ini untuk lain waktu.